Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di program Ngobrol bareng alumni sebagai wadah silaturahim. Nah, ini merupakan satu program dengan para alumni. Mereka akan bercerita tentang pengalaman mereka, tentunya perjalanan hidup mereka juga, sehingga menjadi sosok yang luar biasa. Ya, kali ini kita sudah kedatangan tamu. Mari kita sambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Bilqis, selaku alumni dari SMP IT Al-Mukni. Selama bersekolah, tidak hanya saya belajar mengenai pendidikan umum, tapi saya juga belajar mengenai agama, akhlak, dan juga pendidikan karakter, di mana hal itu merupakan hal yang tidak biasa dalam sekolah pada umumnya. Al-Mukni juga menyediakan program-program pendukung yang sangat relevan, seperti Empathy Camp, CBA Camp, Jaula, di mana kita belajar untuk mengetahui life skills yang diperlukan dan juga potensi dan bakat dari para siswa dan siswinya. Selain itu, guru-guru juga sangatlah mengayomi, maka hingga saat ini terkadang saya masih suka kembali ke sekolah karena sangat memahami dan juga nuansa kekeluargaan yang sangat tinggi di sekolah. Berkat ilmu umum dan agama yang saya miliki, guru-guru yang juga berdedikasi tinggi dan lingkungan yang sangat mendukung, hal itu merupakan berkontribusi besar dalam pembentukan bagaimana saya ingin kedepannya seperti apa, penggapaian cita-cita. Dan alhamdulillah saat ini saya telah bekerja di salah satu organisasi internasional, yaitu ASEAN Center for Energy, dan sebelumnya saya merupakan lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia tamu kita sudah hadir di sini. Jadi Amira Bilqis, apa kabar? Baik, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malu banget nih viti-vitinya tadi ya. Nanti tapi mungkin akan lebih baik. lanjut Itu lagi. tentunya suatu hal yang luar biasa ya. Vitinya terima kasih banyak dan kita di sini di ngobrol bareng alumni SMP Al-Mukni. Kita akan belajar bagaimana kita sharing dengan segala lika-likunya dan juga kesuksesannya tentunya ya. Oke. Nah, kalau mau tanya-tanya nih gimana kegiatan saat ini nih? Oke. Lagi sibuk-sibuknya kah? Mungkin sedikit tidak terlalu sibuk, tapi sekarang alhamdulillah sudah bekerja. Sekarang tadi sesuai dengan vitinya, sekarang saya bekerja di ASEAN Center for Energy, sebuah intergovernmental organizations di mana kita assist 10 negara ASEAN terkait dengan sektor energi gitu. Tapi sebelumnya memang sering istilahnya aktif di dalam berbagai kegiatan tentang kepemudaan dan juga ASEAN serta international affairs gitu. Wah, luar biasa sekali nih. Berarti udah jalan-jalan ya ke negara-negara dengan gratis tentunya ya. Alhamdulillah sudah ke beberapa negara tanpa bantuan dari orang tua. Oh, luar Maksudnya biasa. uang orang tua ya, kalau bantuan. Anak muda yang tetap survive ya. Alhamdulillah. Oke, Agis itu kan alumni dari SMP Al-Mukni ya. Bisa cerita si Agis tuh alumni keberapa ya? Aku alumni angkatan ketiga. Wah. Jadi kalau lulus tahun 2011 gitu. Udah berapa tahun ya? 10. Gitu. Wah, 10. luar biasa ya. 2021. Udah 10 tahun yang Pas lalu. banget 10 tahun gitu ya. Satu Nah, dekade. luar biasa. Oke. Nah, dulu-dulu tuh pada saat masuk ke SMP Al-Mukni, itu kesannya gimana sih? Kesannya ya, awalnya takut ya, karena sebagai anak yang baru lulus SD gitu ya, sekolah SMP tuh kayak apa sih, apakah semenakutkan SMP yang selalu diceritain sama sepupu-sepupu gitu, atau saudara-saudara kayak sekolah SMP, ya nanti sibuk banyak PR gitu kan. Tapi ternyata pas setelah masuk gitu, berkebalikan. Maksudnya berkebalikan adalah Berbanding terbalik ya kondisinya. iya, berbanding terbalik. Kenapa? Karena justru jadi menyenangkan. Awal proses belajar, awal proses dari mengenal orang tua, mengenal guru-guru gitu, itu juga termasuk gitu di sekolah pas SMP. Jadi one of the thing
I would say it's very enlightening and very fun. Wah, luar biasa ya. Gitu. Akhirnya lebih memilih SMP Telmukni. Iya, karena sayang gitu. Sebelumnya memang sekolah juga di SDIT ya, Islam Terpadu. Jadi merasa bahwa pendidikan agama juga penting gitu. Akhirnya mungkin orang tua juga, oh ya sudah dilanjutkan saja gitu, untuk lanjut ke sekolah yang Islam Terpadu juga. Gitu. Nggak kepikiran kah guru-guru alumni seperti apa gitu? Kalau menurut Agis gimana nih? Yang pasti selama aku sekolah, aku sangat seneng banget dengan approach dari guru-guru. Serius. Aku sampai sekarang ya teman-teman, FYI gitu. 10 tahun aku udah lulus dari SMP, but every year I think kayak aku selalu balik ke sekolah gitu. Yang sesuai dengan EVT yang di awal ya. Aku balik lagi ke sekolah gitu. Kenapa? Karena kehangatan dari guru-guru dan juga mengayomi itu nggak ditemukan di sekolah-sekolah lain gitu ya. Dan aku sangat senang gitu. Karena kalau di luar kan, apalagi dosen kalau misalnya kuliah teman-teman gitu, they don't really care that much about you gitu. They do care at some extent gitu. Tapi kalau misalnya yang sampai tahu apa kabarnya orang tua bagaimana gitu, itu cuma ada di SMP ITA Al-Mukni. Jadi aku seneng banget. Akhirnya bahkan sampai sekarang kalau misalnya tiap lebaran gitu apa, orang tua suka nanya, kamu udah ke Al-Mukni belum gitu. Justru orang kan nggak sampai segitu ya kalau orang tua, kalau tidak terlalu punya emotional attach yang segitu dalamnya gitu. Jadi soal Al-Mukni itu jadi apa ya? Dari second home gitu ya. Second home, guru-gurunya second juga. Parents. Wah. Luar biasa sekali. Ini nggak gimmick kan ya? Artinya Agis merasakan sendiri kan? I do. I mean, mungkin kalau misalnya dibilang ini testimoni asli ya. Kenapa? Karena benar-benar aku sekolah gitu, nggak pernah ada yang scare kayak apa sih bakat kamu gitu, atau apa sih sebenarnya potensi kamu gitu. Dan I actually find it gitu, ketemunya itu pas di sekolah SMP gitu, dan itu merupakan salah satu jenjang pendidikan yang sangat penting kan sebenarnya sebagai ABG gitu. Anak baru gede. Jadi masih belum tahu banyak hal gitu, tapi di sini at least kita udah ada potensi-potensinya udah ketemu gitu setelah di SMP. Luar biasa. Mau ngetes sedikit. Masih inget nggak guru-gurunya saat itu siapa saja? Masih dong. Satu. Oke. Ini aku jadi kayak ujian ya. Tapi satu yang paling berkesan memang Bu Imas, salah satu guru wali kelas saya, 3 tahun, nggak ganti-ganti. Beliau seperti mamah saya yang kedua, dan mamah saya yang asli pun istilahnya mama kandung. Kalau misalnya ditanya lagi kemana sama Bu Imas gitu, lagi kemana, lagi makan gitu, dilepas aja gitu Bu Imas. Terus ada Pak Anas, tentu guru bahasa Indonesia gitu. Terus banyak lagi sebenarnya guru-guru kan, zaman sudah berganti ya, jadi banyak beberapa guru-guru yang sudah mungkin graduate bahasanya dari sini, tapi most of the time we know karena guru-gurunya mungkin karena lingkupnya juga nyaman dan kekeluargaan, kedekatan juga ada gitu, jadi kita semua tahu gitu. Bahkan beberapa kali saya juga sempat main ke rumah Pak Anas juga ya, kita buka puasa bareng gitu. Maksudnya saking apa ya, nyamannya gitu sama guru. Kalau misalnya zaman-zaman sekolah misalnya setelah SMA gitu atau itu, kita kan tidak terlalu dekat ya dengan sampai guru yang sampai kita bisa datang ke rumahnya gitu loh untuk bersilaturahmi gitu, lebaran atau puasa gitu, buka puasa bersama. Aduh, luar biasa ya. Masih teringat ternyata. Memang kegiatan-kegiatan di Al-Mukni, kemudian juga kegiatan dekat dengan guru, pembelajaran juga memang luar biasa ya. Iya, karena menurut saya bukan agama aja gitu yang diajarin di sini, tapi pendidikan karakter pun juga gitu. Dan pendidikan karakter itu juga baru istilahnya sesuatu yang zaman sekolah di tahun 2011 gitu ya, sebelum 2011 tidak banyak kan sekolah yang akhirnya offer pendidikan karakter gitu. Dan I think
SMP IT Alumni nail it gitu, bahwa ada beberapa program-programnya juga kan, kayak Empathy Camp, CBA Camp, jauh lah, dan tiap tahun kita belajar untuk pidato. Saya ingat banget, there is one time aku disuruh pidato di depan tengah Masjid Al-Muqni ya, jadi kalau teman-teman datang ke Masjid Al-Muqni kan besar sekali kan, dan tiap puasa itu pagi-pagi kita udah ada jadwal gitu, siapa yang pidato tentang apa namanya, tentang keislaman, fikih, hidayah gitu, untuk di depan banyak orang gitu, nggak cuma teman-teman SMP di kelas ya, tapi itu benar-benar sampai ya, karena masjid terbuka buat orang gitu, orang mendengarkan. Siapa bisa lihat langsung ya. Iya, dan the thing is adalah tidak hanya laki-laki yang diberikan kesempatan, tapi saya sebagai perempuan gitu juga dikasih kesempatan untuk belajar sebenarnya, untuk apa ya, mendorong gitu. Kebayang ya, dulu kan masih imut gitu ya. Iya, kebayang Luar biasa masih kalau misalnya pegang kertas kayak, Bapak ini gimana? Luar biasa teman-teman. Kita akan terus ikuti kegiatan ini, jangan lupa ikuti kegiatannya, dan di channel kita tentunya kita ngobrol bareng di ngobrol bareng alumni SMPT Al-Muqni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Jasmine Salsabila Bakis, perwakilan dari alumni SMP Al-Muqni angkatan ke-9. Saat ini saya berkuliah di IPMI International Business School dengan jurusan Business Administration tahun kedua atau semester ketiga. Selama saya belajar di SMP Al-Muqni, saya merasakan banyak banget pelajaran yang bisa diambil, bukan hanya teoretikal atau materi, tapi juga pengalaman dan experience yang tentunya nggak bisa saya dapetin di luar SMP Al-Muqni. Banyak banget kegiatan yang bisa ngebuat percaya diri saya nambah dan bisa lebih bertanggung jawab atas apa yang telah saya lakukan. Program-program di SMP Al-Muqni juga keren-keren banget, ngebuat saya tuh bisa lebih kreatif dan inovatif. Sarana dan para pengajarnya atau para guru di SMP Al-Muqni juga sangat mengayomi para siswanya, sehingga kita para siswa sangat amat merasakan bahwa Al-Muqni itu bukan cuma tempat untuk belajar, tapi Al-Muqni itu keluarga kedua. Berkat ilmu dari SMP Al-Muqni, saya mampu menjadikan diri saya lebih berkembang di tahap-tahap selanjutnya seperti SMA dan saat ini dunia perkuliahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ngobrol bareng alumni SMPT Al-Muqni ya. Oke. Agis, tadi kan Agis udah cerita tuh ya, gimana pengalaman juga terhadap SMPT Al-Muqni, kemudian dia udah cerita juga ternyata sangat menguji mental juga ya ketika suruh pidato di masjid yang terbuka, siapapun bisa melihat, dan apa ya istilahnya, sangat nervous barangkali ya, pernah pengalaman kayak gitu ya. Iya. Nah kira-kira yang Agis rasakan nih, apa sih perubahannya dari SMPT Al-Muqni dulu dan saat ini gitu? Jadi mungkin trace back sedikit ya teman-teman, mengingat zaman-zaman dan program-program yang ada gitu. Itu bukan sesuatu yang memang di offer di SMP lain, dan itu merupakan salah satu pengalaman yang akhirnya membuat saya pertama percaya diri. Karena sebagai ABG gitu ya, anak baru gede, terus ngelihat teman-teman, karena beda ya setiap orang, ada yang udah tahu bakatnya mereka apa, potensinya apa, dia bisa main piano, dia bisa main ini main itu gitu. Tapi kan ada beberapa orang termasuk saya gitu yang sebenarnya apa sih, aku bisa apa sih gitu. Jadi at that time belajar pidato, terus akhirnya kita belajar merih gitu di beberapa program ya, belajar berusaha, mengetahui konsep uang, mengetahui konsep bekerja keras gitu. Akhirnya ke depan memahami, ternyata seperti ini ya gitu perubahan yang akhirnya bisa pitch saya gitu. Akhirnya sekarang percaya diri. Karena awalnya tuh kalau teman-teman angkatan saya atau kakak kelas gitu pasti tahu seberapa malu dan diamnya saya waktu awal-awal sekolah. Tapi akhirnya jadi banyak omong kayak sekarang kan. Luar biasa. Sempat juga tampil pakai biola ya waktu itu ya kalau nggak salah, perform ya. Oke, jadi luar biasa sekali nih. Kemudian kalau tadi kan sempat tuh disinggung kegiatan-kegiatan atau program-program yang dijalani SMP Al-Muqni. Nah menurut Agis itu yang paling berkesan itu
Gimana kegiatan-kegiatannya? Ini merupakan program pertama kayaknya, Empathy Camp gitu. Jadi Empathy Camp merupakan salah satu program di mana kita nginep ya di sekolah gitu. Tapi kita memiliki emosi yang naik turun gitu. Kenapa? Hari pertama kita dibawa jalan-jalan ke Dufan. Seneng dong anak SMP dibawa ke Dufan gitu, main sana main sini gitu. But then sekolah nih akhirnya balik ke sekolah, dan keesokan harinya atau enggak mungkin atau siangnya ya, saya lupa ya, udah lama banget. Tapi di next day-nya adalah kita disuruh ngamen, mulung itu ya, benar-benar literally mulung dan ngamen di bus-bus kota. Terus kita datang untuk cari botol air gitu. Awalnya dulu bertanya, what's the purpose gitu? Apa sih? Masa SMP belajarnya kayak gini gitu loh. Mulung pula gitu ya, ngumpul. Beneran sampai ngumpulin kardus-kardus, kita datang ke rumah-rumah gitu. Dan bahkan kita nggak dikasih uang ya. Itu cuma dikasih duit 5.000. Apa 5.000 apa 10.000 di zaman itu kan, ya dapat apa sih gitu. Itu buat makan siang, itu buat naik transportasi umum, dan itu juga ini kita dikasih cuma boleh bawa kardus dari rumah, itu pun kardusnya cuma boleh 1. Pas persyaratan pertama ternyata kardusnya itu dipakai buat kita tidur, teman-teman. Kita tidur pakai kardus, nggak boleh. Tidurnya di atas kardus ya? Iya, dan kita juga setelah ngumpul-ngumpulin gitu, abis ngumpulin kita nggak boleh bawa tas, nggak bawa apa kan, tapi kita pakai karung gitu. Anak SMP bawa karung, pakai baju lusuh gitu kelihatannya kan kalau misalnya udah pakai karung gitu. Kita datang ke pengepul ya bahasanya, untuk menjual gitu hasil yang kita dapat. Dan uangnya sebenarnya buat apa? Kita mikir, oh ya buat kita makan gitu. But that's not the story. The end-nya nggak di situ. Tapi ternyata kita diminta untuk uang itu diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi itu merupakan salah satu enlightening moment ya. Akhirnya pas udah seharian dari pagi sampai sore nyari jadi pemulung gitu, jadi pengamen gitu, kita cuma dapat 10.000 sehari. Dan itu satu kelompok ya, pendapatan satu kelompok loh. Itu satu kelompok ada 7 apa 8 orang gitu. Jadi berasa merihnya. Dan di saat itu kepikiran, ya Allah ternyata gitu, sesusah ini ya gitu mendapatkan uang gitu di saat itu. Dan setelah itu kita pulang belajar bahwa oh iya ya, orang tua kita sudah memberikan banyak privilege nih. Mereka sudah bekerja dengan jerih payahnya gitu. Dan that moment itu kebawa sampai sekarang bahwa oh iya ya, ada orang yang kurang beruntung. Alhamdulillah kita dikasih privilege, dan kedepannya kan sebagai anak SMP gitu at that time mungkin oh ya cuma ke saya aja, oh iya ya ternyata ada alhamdulillah gitu dikasih uang jajan gitu, tempat tidur ada gitu kan. Tapi setelah bertahun-tahun ke depan berpikir oh iya ya ternyata gitu relevansi untuk mengetahui realita yang kita jalanin gitu. Dan I think it's one of a million chances ya untuk kita semua, dan SMP IT Al-Mughni itu membawa itu gitu. Luar biasa sekali pengalamannya. Aduh, jadi sampai saat ini sudah menginternal belum kegiatan program ekstra program yang dilakukan oleh SMP IT Al-Mughni? Selama ini kan Nagis kan ini ya belajar dari ekstra program tadi, kemudian diimplementasikan ke kehidupan seharian nggak hingga saat ini? Tentu, itu karena program yang tadi saya sebutkan ada 3 ya, ada CBA juga, ada Jaulah juga. Jadi mengetahui hal-hal tersebut gitu, itu terimplementasi apalagi selama sekolah gitu ya. Jadi di Jaulah ini salah satu menurut saya bentuk nyata. Di Jaulah kita belajar untuk bagaimana pitch ke perusahaan-perusahaan melalui pembuatan proposal kegiatan. Dan itu kan ternyata relevan banget gitu di dalam kehidupan nyata ya. Maksudnya sekarang saya kerja gitu di international organizations gitu. And we do that gitu. Ada proposal-proposal yang kita harus siapkan. Dan itu kita udah diajarin dari SMP gitu. Cara nyusun proposal ke perusahaan gitu. Keren banget gitu. Dan
akhirnya masuk kuliah kan. Kuliah juga ternyata begitu. Kita mau ngadain acara-acara kampus atau apa kan proposal juga, kita cari sponsor dan lain sebagainya. Kalau misalnya teman-teman waktu awal jadi mahasiswa baru ya, pada proposal gimana buatnya? Sini bisa. Ada pengalaman nih Iya, diajarin waktu at least SMP udah gitu tahu ya. ada outline-nya. Oh ternyata butuh pembuka, butuh ini, butuh itu. At least sudah ada terbayang ya, walaupun waktu SMP ya mungkin tidak se-complicated kita sekarang kerja ya gitu. Luar biasa sekali pengalamannya. Nah, kita flashback sedikit. Mm-mm. Dulu Mm-mm. cita-citanya mau apa sih? Sebenarnya mau apa gitu ya? Iya, kalau misalnya dibilang cita-cita ya, tadi aku cerita bahwa aku nggak tahu sebenarnya punya potensi apa, bakat apa gitu. Tapi akhirnya ketemu gitu di SMP bahwa oh ternyata bahasa Inggrisku lumayan gitu awalnya berpikir. Kalau bahasa Inggris aku. Tapi dulu karena cuma tahu oh bahasa Inggrisnya bagus terus udah gitu kan, nggak tahu mau kemana. Tapi ternyata ada sesi konseling juga, kita belajar juga dari guru-guru yang sebenarnya mengarahkan kita. Oh, coba kalau misalnya kamu berpikir option ini bagaimana gitu, dan akhirnya setelah lulus engah gitu tahu oh saya kayaknya suka deh kalau misalnya berkaitan dengan international affairs gitu, dan kedepannya akhirnya ini engah kan oh kalau misalnya ke situ bagaimana, dan kadang suka masih bicara ya dengan Pak Anas juga dan guru-guru lain gitu, kalau misalnya mimpinya ini sekolahnya kemana sih kayak gitu-gitu. Jadi dibilang cita-citanya apa zaman dulu, dibilang mungkin belum ada at that time karena masih belum tahu gitu diri sendiri kayak apa. Tapi sekarang sudah jelas dan insya Allah menjalaninya pelan-pelan, menaiki anak tangganya menuju dengan mimpinya sekarang. Betul-betul akan menjadi nyata gitu ya. Pelan-pelan, dan one of the step gitu ya. Sekarang saya udah kerja di international organizations gitu. Sebenarnya pengen sekali untuk sekarang ya mimpinya. Pengen banget itu bisa bekerja dengan regulatory frameworks atau misalnya policy planning ya di tingkat internasional yang bisa menginfluence para world leaders. Wah, luar biasa. Jadi amin mudah-mudahan ya. pelan-pelan satu-satu. Nah, saat itu cita-citanya kan yang luar biasa ya, hingga saat ini mudah-mudahan nanti bisa tercapai. Nah, kira-kira waktu itu SMA-nya kemana? Kan harus sinkron ya gitu ya. Kemudian disinkronkan juga dengan ada beberapa program ekstra program ya. Kemudian lagi terus masuknya universitas di mana gitu. Sehingga menjadi sosok yang saat ini yang sedang diperjuangkan untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Ya. Mungkin sedikit dinamis ya. Karena dan aku percaya gitu. Kenapa akhirnya, dan ini salah satu yang aku pelajari juga ya di Al-Muqni, bahwa kita perlu mimpi setinggi-tingginya dan tidak ada kata terlambat dalam bermimpi. Itu salah satu yang benar-benar masuk salah satunya. Itu yang Kak Hilman cerita dulu, bahwa ya nggak ada yang kata terlambat untuk mimpi kamu sendiri gitu. Jadi waktu SMA saya justru bukan ke SMA, maksudnya berpikir at least kan oh ya berarti pasti kuliah nih jurusannya hubungan internasional kan paling relevan gitu. Kalau masuk hubungan internasional pasti masuk SMA dong. But that's not the story. Aku akhirnya justru malah ke SMK, kejuruan gitu. Jadi seolah kayak keluar dari tracknya gitu ya. Benar, dan awalnya aku sangat frustasi dong, kayak why gitu, kenapa harus gitu. Tapi ternyata belok sedikit itu nggak apa-apa gitu dalam menjalani mimpi yang kita pengen Selama capai. masih positif belok dikit gak apa-apa gitu ya. Iya, kalau misalnya ke bawah dikit gitu kan itu udah harus dipertanyakan. Betul. Tapi at least ini aku tetap naik jenjang gitu. Walaupun memang agak belok sedikit, dan aku SMK-nya kejuruannya it's something that is not related at all gitu, yaitu teknik telekomunikasi. That's different ya kan. Tapi ternyata pas di sana belajar menjadi anak eksak gitu sangat membantu akhirnya saat belajar kuliah. Nah, anak SMK itu cukup underprivileged ya untuk masuk kuliah gitu. Dan salah satunya adalah susah untuk masuk kuliah. SBMPTN harus ujian lagi dan gak bisa lewat jalur undangan sebagus apapun prestasimu gitu. Dan gak banyak yang masuk dari SMK itu masuk ke perguruan tinggi terdepan di Indonesia. Dan akhirnya alhamdulillah gitu dengan effort, dengan
sebuah kiat-kiat yang saya jalanin, saya sekolah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, salah satu Wow, fakultas Masya hukum Allah. terbaik di Indonesia gitu. Gitu ya. Jadi memang lumayan cukup banyak lika-likunya juga ya di Iya, dunia tapi pendidikan. justru itu yang ya apa ya, yang membawa oh ini saya udah pelajarin gitu di SMP gitu. Aduh, Jadi speechless mengingat-ingat jadinya. sedih. Karena itu benar-benar kayak apa ya, pertarungan antar diri sendiri ya gitu. Dan mencari jati diri di tengah apa SMK, lingkungan SMK gitu. Saat itu yang lagi bergejolak apa tuh di diri Agis? Karena memang harus Emosional SMK ya, gitu. kayaknya secara emosional gitu dan secara agama. Sekolah selanjutnya sekolah negeri gitu, bukan negeri juga tapi private, tapi lingkungannya seperti negeri gitu, kayak sekolahnya nggak kayak di sini ya, di sana 40 anak gitu dan satu angkatan tuh ribuan orang gitu, jadi we don't really take notice gitu. Tapi satu hal yang pasti adalah selalu ini apa namanya bergejolak gitu. Kok ya karena suka sibuk ya, merasa sibuk gitu selama sekolah, terus akhirnya agama nggak ada yang ngingetin tentang fikih, hidayah gitu, tentang pelajaran-pelajaran agama lah, dan itu nggak ada. Jadi setelah itu baru saya oh iya ya, dan akhirnya mencoba mencari gitu, entah balik ke sini, entah bergabung dengan rohis di sekolah gitu, dan mencari kegiatan-kegiatan yang sebenarnya emang apa sih purpose-nya gitu. Tapi akhirnya ya itu balik karena foundation-nya udah ada di SMP dan udah tahu bahwa pelajaran agama itu penting, pendidikan karakter itu penting gitu. Tapi karena selama sekolah dulu adalah ya udah karakter gitu, terus kayak skill, life skill gitu ditinggikan, tapi kadang agamanya suka kurang gitu. Aduh, gue puasa ini belum baca Al-Quran nih atau apa gitu. Jadi Atau salah sunahnya gitu ya. iya, bener. Baca Quran Jadi udah seperti ada apa ya? Sudah ada pengingat secara natural gitu bahwa oh agamaku masih kurang nih, atau misalnya oh sholatku kurang nih kayaknya, oh gimana. Jadi benar-benar ngerasa kayak apa ya? Sudah dibentuk gitu kali ya bahasanya. Jadi kebawa sampai sekarang. Oke, berarti hal-hal yang dilakukan oleh SMPT Al-Mughni untuk didik anak-anaknya itu memang satu hal yang memang mengikat mereka untuk menjadi tanggung jawab sebagai seorang muslim atau muslimah yang mandiri Iya, gitu ya, dan sepakat. selalu kembali lagi kepada syariat Islam itu sendiri ya. Betul. Oke, berarti Agis merasakan bahwasanya apa yang menjadi dasar perbedaan antara Agis di sekolah, sistem sekolah di SMPT Al-Mughni dengan di sistem sekolah yang sudah Agis jalani. Iya, apalagi kalau udah kuliah kan. Kuliah orang lebih liberal gitu, pemikirannya lebih luas gitu. Dan we stand gitu, maksudnya ada fondasi kuatnya gitu di situ sejauh manapun kita main istilahnya. Jadi ada kontrol ya. Dan kontrolnya basically ya dari Al-Mughni itu sendiri ya, dari SD maupun SMP Al-Mughninya ya. Oke, luar biasa. Teman-teman ngobrol, kita akan lanjut lagi ke hal lainnya, kita akan kulik lagi. Silakan. Ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sidki Badran dari perwakilan alumni SMP ITE Al-Mughni, lebih tepatnya angkatan 9. Saya ingin bercerita tentang selama saya belajar di SMP ITE Al-Mughni, di mana saya mendapatkan banyak sekali perubahan dalam diri saya, seperti lebih percaya diri, lebih bertanggung jawab, lebih disiplin, dan masih banyak yang lainnya. Dan tentunya juga program-program yang diselenggarakan oleh SMP Al-Mughni ini tentu bermanfaat bagi saya, terutama lebih menjadi diri saya lebih kreatif dan inovatif. Dan sarana dan pengajarnya pun bagi saya itu udah seperti keluarga saya sendiri, karena mereka selalu mengayomi seluruh siswa-siswanya. Dan berkat ilmu yang saya dapat di SMP Al-Mughni mampu menjadikan diri saya lebih percaya diri dan mengetahui bakat saya itu ada di mana. Dan alhamdulillah sekarang saya berkuliah di Universitas Islam Negeri Jakarta, atau lebih dikenalnya UIN Syarif Hidayatullah, dan jurusannya adalah ilmu politik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kembali lagi di ngobrol-ngobrol bareng alumni SMP IT Alamugni, dan kita seru banget. Kita lanjut lagi ya. Kayaknya teman-teman juga udah Penasaran ya? penasaran apalagi yang bisa dikulik gitu ya. Silakan. Oke. Nah, kira-kira ada poin-poin tertentu ya sehingga mengubah Agis menjadi sosok yang seperti ini? Kekeluargaan tadi udah, terus belajar pendidikan karakter juga udah. Mungkin pembelajaran-pembelajaran ini ya di kelas gitu. Salah satu yang sangat-sangat menurutku berbeda gitu dan cukup influence adalah bagaimana kelas itu dilaksanakan gitu. Dulu karena masih angkatan ketiga gitu ya. Jadi ada one time gitu kita belajar bahwa kita harus saling peduli sama teman-teman karena kelasnya cukup eksklusif. Jadi Eksklusif maksudnya gimana? eksklusif tuh karena anak-anaknya ini ya, apa namanya, kita ada 14 dulu, 14 orang, 7 laki-laki, 7 perempuan. Dan itu udah kayak Seru nih kayaknya nih. kucing sama anjing kali ya. Kita berantem aja kerjaannya, namanya anak SMP gitu ya. Tapi ternyata beberapa kegiatan-kegiatan kelas kayak kita juga ada keputrian kan, kalau misalnya cowok-cowok sholat Jumat gitu. Jadi kita suka masak-masak atau apa kan, yang makan juga anak-anak cowok gitu kan. Terus kita juga makan, belajar nyetrika, belajar apa gitu. Itu kan hal-hal yang teknis dan aplikatif ya ke kehidupan sekarang gitu. Dan di saat lain juga ada, karena kelasnya itu bukan apa ya, tempat duduknya tuh monoton ya bahasanya, karena dulu kita bangkunya itu kayak bangku kuliah, beda banget. Jadi waktu kaget dong teman-teman, kalau punya teman di luar SMP IT Alumni ya, ngelihat oh kok masih bangku kayu sih, kita udah kayak bangku-bangku kuliah dong gitu loh. Dan ternyata tempat duduknya itu ini apa namanya, kita dibiasakan gitu bahwa tempat duduk siapa yang datang lebih awal gitu yang bisa memilih gitu. Jadi bukan sesuatu yang kayak harus dia gitu kan. Dan itu kan belajar ya, apa, survive gitu. Oh ternyata kalau di kuliahan kayak gitu ya, ternyata siapa cepat dia dapat duduknya gitu. Dan Posisi menentukan prestasi gitu ya. betul, kadang kan gitu ya. Tapi alhamdulillah waktu saya sekolah di sini, Pak Anas, itu kita bentuknya letter U. Jadi semua nggak double ya. Jadi letter U gitu. Jadi kita melihat semuanya dan kelasnya juga aktif gitu, bukan yang kayak one way communications, tapi lebih kepada guru-gurunya. Oh ya, udah dijelasin gitu. Terus menurut kamu gimana? Gitu. Terus jawabannya berapa gitu, dan lebih apa ya? Interaktif ya. Lebih interaktif. Dan karena memang itu ya bentuknya U gitu. Dan lucunya adalah kalau misalnya kita lagi ada lebaran, abis lebaran gitu ya, kita tuh pasang karpet di tengah gitu, terus kita bagi-bagi kue, jadi kayak potluck party gitu loh Pak. Bawa nih kue, apa, kue-kue, oh ini nastar dari keluargaku, ini nastar dari keluargaku gitu, terus kita bagi-bagi, terus ngobrol-ngobrol, oh iya lebaran kita gini gitu. Jadi apa ya, Guyup banget ya. Gitu ya, kompak. jadi bahkan sampai sekarang gitu, kalau misalnya sama teman-teman nih kita ber-14, alhamdulillah kita masih sering ketemu, masih sering ngobrol, masih sering curhat-curhat gitu. Dan apa ya, saling mengingatkan gitu. Kalau misalnya at least kita ada yang sedikit gitu, oh ada yang ngingetin gitu teman-temannya, karena udah satu apa ya, satu vision dan satu apa ya, pemahaman gitu. Saling mengerti dan memahami gitu ya. Oke, wah luar biasa banget ya. Kelas jadi kayak keluarga gitu ya. Iya, walaupun ya tetap ada ya kalau misalnya cerita-cerita nangis-nangis apa Konflik-konflik itu. apa gitu ya. Iya pasti. Namanya anak SMP. Luar biasa sekali. Jadi memang di situ kebersamaan sangat luar biasa. Iya, dan apa ya, satu hal yang benar-benar membuat aku, oh ya mungkin ini sedikit throwback, tapi I'm not really good dalam pembelajaran apapun, yang mau matematika, mau apa, satu-satunya yang saya bisa memang bahasa Inggris gitu. Jadi yang lainnya tuh nggak bagus-bagus amat di tahun pertama, di tahun kedua, tapi di tahun ketiga saya merasa ada realizations gitu, dan guru-guru juga kayak, ayo bisa gitu, di push gitu. Dan mungkin di pushnya bahasanya bukan yang kayak by force ya, tapi lebih kayak encouraging kita gitu, bahwa
oh iya ada ujian nih di depan mata, bagaimana cara menyelesaikannya, dan um, nilai saya juga nggak pernah bagus-bagus amat at that time ya. Sampai akhirnya ujian nasional, nilai bahasa Inggris saya tertinggi, nilai IPA ya, IPA tertinggi, dan nilai bahasa Indonesia, matematika, bukan matematika, bahasa Indonesia saya tuh paling tinggi UN di sekolah gitu. Padahal dulu kayak ya ampun nggak kepikiran sama sekali bisa seperti Ambiar itu. banget gitu ya. Ya kalau matematika, at least matematika saya dulu wah jelek-jelek banget, tapi berkat Bu Imas, berkat encouraging dari guru-guru gitu. Dan even there is one time ya, saya ingat banget, kita bimbingan belajar, maksudnya apa ya bahasa di ekstra PM. kelas, PM gitu. Kita sampai nginep di villanya Pak Anas bahkan gitu. Kita belajar sampai kayak belajar rodi kali ya. Oh ya 1 jam belajar di sini, belajar di camp matematika, belajar di camp ini. Jadi belajar juga dibuat santai dan dibuat menyenangkan gitu. Jadi akhirnya di tahun terakhir saya mungkin merasa udah cocok gitu, dan latihannya juga udah drilling banget gitu. Sampai akhirnya bisa gitu memaksimalkan potensi yang saya punya tapi nggak pernah saya tahu gitu. Wah, luar biasa. Jadi memang kita juga harus tahu diri kita ya. Apa yang harus kita encourage lagi segala macamnya, sehingga bisa memaksimalkan potensi yang ada di kita gitu. Karena setiap orang pasti punya potensi sendiri gitu ya. Tinggal bagaimana kita Cuma percaya nggak diri dan mengolah. betul, dan mengetahui sebenarnya siapa yang bisa handle kita di saat kita masih bandel. Makanya ngobrol sama guru-guru gitu ya, ngobrol bareng. Iya. Oke. Mungkin Baik. beberapa cerita tadi juga mungkin Pak Anas nggak tahu gitu at that time ya. Iya, karena ada yang keskip barangkali. Apalagi ya? Banyak sih, tapi most of it yang paling bagus ya udah keluar. Gitu ya. Dan menyenangkan lah untuk belajar. Oh, apa lagi ya? Oh, yang CBA Camp justru saya menyenangkan sekali. Nggak pernah belajar untuk berwirausaha ya. Jadi CBA Camp tuh mengajarkan kita untuk mengetahui konsep jual beli secara syariah tentunya. Jadi saya ingat banget bangun jam 5 pagi, jam 4, jam 5 pagi gitu untuk menyiapkan somai jualan. Jadi belajar jualan. Oh iya. Sekolah mana ya? Iya. Sekolah mana yang justru mengizinkan anak siswa-siswinya tuh justru jualan pas lagi jam istirahat gitu loh. Jam istirahat, ayo kita mesti jualan gitu. Dapat banyak duit gitu. Awalnya mungkin kepikiran anak-anak SMP seperti itu ya, tapi setelah itu memahami, oh iya ternyata orang yang jualan sesusah ini juga ya gitu. Oh ternyata perhitungan untungnya tuh harus segini. Oh ternyata dan itu sudah ditanam dari awal. Jadi very outstanding lah pengalamannya, karena bener-bener pagi-pagi gitu saya motong-motong, masih ngantuk-ngantuk gitu, di tempat-tempatin satu-satu gitu buat jualan. Luar biasa ya, pengalaman yang luar biasa. Nah, oke, dari pengalaman tadi tentunya Agi sebagai kakak kelasnya angkatan ketiga ya kan, itu pasti ada pesan-pesan buat adik-adik kelasnya juga, barangkali ada yang mau disampaikan. Ya, ini salah satu menurut saya yang penting. Teman-teman, adik-adik semuanya yang di SMP ITE Alumni atau calon-calon yang masih akan bergabung di SMP ITE Alumni, mungkin kalian akan menemukan sekolah ini seperti kok ribet banget. Ada some point-nya frustasi gitu. Apalagi membandingkan dengan teman-teman sekolah yang mungkin di sekolah negeri atau di sekolah Islam lainnya gitu. Tidak seribet ini kok teman aku yang di luar gitu, atau intinya berbeda lah. Tapi justru nikmati prosesnya, setelah nikmati enjoy, dan karena kamu baru mengetahui objektif dari kegiatan-kegiatan itu tuh nanti gitu. Setelah kamu mungkin udah kuliah atau kerja kayak aku sekarang gitu, baru paham oh ternyata tujuannya tuh ini ya gitu. Dan mungkin ada yang kayak nggak boleh bawa HP ke sekolah. Sampai sekarang masih Pak? Masih. Di zaman digital kayak gini masih nggak boleh bawa handphone. Tapi that's important gitu, karena kita appreciate sama teman-teman kita, sama guru-guru kita bahwa life is not just about screen gitu teman-teman. Jadi aku encourage teman-teman kalau misalnya memang sekolah di sini,
enjoy aja dulu perih-perihnya, karena nanti baru kelihatan setelah lulus gitu. Luar biasa. Jalani prosesnya, nikmati hasilnya nanti Betul. gitu ya. Oke, wah luar biasa. Nggak terasa nih. Udah. Kita udah di penghujung Waduh. acara kita hari ini, ngobrol Siap. bareng alumni, dan tentunya kita minta closing statement lagi sih. I see. Mungkin untuk guru-guru dan juga sekolah SMP IT Al Mukni, terima kasih. Awalnya terima kasih dulu karena penting ya. Saya menjunjung tinggi, appreciate sekali, terima kasih sudah menjadi rumah kedua, menjadi orang tua kedua gitu. Dan semoga sukses dan terus bisa mempertahankan dan bahkan melangkah lebih jauh lagi untuk bisa melakukan tidak hanya sekedar pendidikan kepala ya, maksudnya pendidikan umum, tapi juga tentang agama dan pendidikan karakter, karena dalam globalisasi sekarang, terus perubahan-perubahan dinamika sekarang dalam kehidupan itu sangat penting gitu. Jadi I hope sekolah ini bisa terus jaya dan juga terus bisa menghasilkan benih-benih dan talenta-talenta terbaik gitu dari sekolah ini. Amin, Masya Allah. Terima kasih banyak Agi. Sama-sama, terima kasih Semoga juga. Kesempatan-kesempatan lain kita bisa ketemu lagi, Amin. bisa sharingnya, sharing pengalamannya juga, dan tentunya bisa menjadi contoh yang terbaik untuk adik-adik di Amin. kelasnya. Terima kasih Jadi malu waktunya. nih. Terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, teman-teman, terima kasih. Kita closing di ngobrol bareng alumni SMP IT Al Mukni.